Saya ini sekarang berada di bagian taman dengan barbecue area. Ini beneran barbecue areanya, bukan bohongan. Bisa dipakai. Kapan lagi loh rumah 600 jutaan, baratnya Surabaya, mepet banget asli sama Surabaya. 600 jutaan dengan fasilitas yang banyak. Oke, jumpa lagi bersama saya Rianto. Kita bertemu di channel Real Estate. Kita berada di satu perumahan di baratnya Surabaya yang bernama Opera City. Nah, sekarang kita berada di depan rumah contoh tipe C yang deluxe. Jadi dia ukurannya 6x15. Ada juga yang tipe 6x12. Nah, kita lihat untuk yang 6x15 dulu. Lebarnya 6, sudah pasti dapat carport juga yang lumayan lega. Dia bisa muat untuk 2 mobil. 2 mobil tapi 2 mobil kecil aja ya. Kalau mobil besar nggak muat. Kalau mobil besar ya 1, ditambah beberapa sepeda motor di sini masih bisa. Carportnya simple, dia menggunakan paving block yang kotak-kotak. Kemudian geser sebelah kiri, ada tempat sampah di sini sudah disediakan. Kemudian di bagian sini nih ada mesin pompa airnya buat penarik dan meteran air. Tandonnya di mana? Di sini. Ini dikamuflasekan ya. Tuh, ada tandon airnya. Sementara dikamuflasekan. Kemudian tamannya di sini tidak terlalu lega. Ya, khas milenial banget ya. Jadi yang nggak mau ribet, pengennya simple-simple. Pokoknya taman ada, dikasih pohon sama bunga-bunga nanti di sini biar ada warna-warninya. Kemudian bagian fasadnya juga cukup minimalis ya. Dia pakai seolah-olah di marmer ya. Ini bukan marmer. Ini pakai keramik, motifnya memang marmer dan dibuat dari atas sampai bawah, kanan kiri. Dia jadi tengah-tengah ini pintu. Dia terkesan seperti pilar ya. Ya dapat mewahnya juga, tapi minimalis modern dengan apa ya? Bau-bau atau ala-ala Skandinavian. Oke, kita... Oh, sorry, ada yang kelewat nih. Ini kanopi dapat ya dari developer. Jadi kita dapat free kanopi dari developer. Untuk pilarnya juga cukup kokoh ya. Dia menggunakan pipa apa ini? Ya model pipa, sorry, besi pipa double. Jadi kokoh dan atasnya pakai besi hollow yang gede-gede. Oke, ini dapat free dan ada free lainnya nanti aja kita bahas di deskripsi ya. Yuk lanjut. Nah, sekarang kita sudah berada di bagian dalam rumah ini. Kita satu-satu bahas dari sebelah kanan dulu ya. Jadi, begitu masuk ke dalam rumah ini, langsung kita ditemui bagian ruang tamu atau living room. Dan di sebelah kirinya ini bisa serbaguna ya. Sementara ini masih pakai buat barang-barang seperti ini, hiasan-hiasan. Tapi nanti ke depannya kalau kita mau pasang TV di sini, bisa. Ini jadi dihilangkan atau mungkin naik sedikit. Kayak TV, duduk di sini. Konsepnya bagus. Kemudian lanjut masuk agak ke dalam. Di sini ada meja makan. Nah, penataannya ini bisa memanjang seperti ini atau menyamping seperti ini. Terserah. Tapi yang pasti kalau saya sih lebih seneng posisinya ke sana ya, apa istilahnya ya, ke belakang, memanjang ke belakang. Karena nanti nih di sini bisa ditaruh kulkas. Selanjutnya kita lihat untuk area dapur. Jadi area dapur ini memang interiornya hanya simulasi dari developer, tapi bisa jadi apa ya, acuan lah, kurang lebih seperti ini. Mesin cuci di sini. Kalau memang kita nggak mau mesin cuci di sini, bisa nanti taruh di bagian service area. Kemudian kulkas bisa ditaruh di sebelah sini. Dan apa ya, ini backsplash-nya modelnya pakai keramik ya. Kemudian di atas bisa ditaruh beberapa barang ya untuk peralatan-peralatan masak. Ini nggak include ya. Hanya contoh ilustrasi. Nah, wah ada aqua. Oke. Kemudian di bagian bawah
bisa kita taruh untuk beberapa barang juga. Jadi harus cerdas-cerdas memanfaatkan setiap sudut ruang. Kemudian di sebelah sini nanti bisa dimanfaatkan untuk rak seperti ini, dan ini karena rumah kompak ya, jadi kita harus cerdas-cerdas menata ruang. Ini keren nih, ini ada rodanya, jadi bisa digeser, angkat sedikit, digeser-geser. Jadi ini fleksibilitasnya cukup tinggi. Nah, sekarang kita bergeser ke bagian belakang rumah. Ini nih yang benar-benar kita bisa kembangkan nanti ke depannya mau dibuat apa. Dari wilayah dapur kita langsung bergeser ke bagian taman belakang. Taman belakangnya lega banget. Tapi sebelumnya kita bahas satu-satu dulu. Ini ada semacam teras di sebelah sini. Dia menggunakan, ini keramik ya, keramik motifnya granit dan kasar. Jadi kalaupun ada cipratan-cipratan air nggak membuat licin. Ini bisa dipakai untuk servis area, buat cuci-cuci nanti di sebelah sini, atau untuk taman-taman seperti ini. Terserah nanti ya ke depannya mau kita kreasikan seperti apa. Nah, di bagian belakang ini kalau kita mau buat kamar satu lagi pun masih bisa. Di sebelah sini ini masih ada sekitar 3 meter kali 3 meter. Dan di sini untuk ya benar-benar taman. Kemudian bisa dipakai mungkin bikin kolam di sebelah sini. Terserah kita. Yang pasti ini bagian belakangnya masih sangat lega dan sangat bisa kita explore. Nah, ini sementara konsepnya diperuntukkan sebagai ruang tidur anak. Jadi di bawah ini bisa buat ruang belajar, bisa duduk-duduk juga di sini. Untuk tidurnya nanti naik. Ya, di bagian atas untuk tempat tidurnya. Kurang lebih seperti ini konsepnya. Cukup lega untuk ukuran kamar di bawah ini, 3 meter kali 3 meter. Pencahayaan juga di sebelah sana bagus. Jadi walaupun tanpa AC, tanpa lampu, cukup dibuka aja. Untuk bagian situ tuh, ini bisa dibuka. Ini 2 meter lebih ya, 2,5 meter ya untuk tingginya. Nah, jadi kita bisa menikmati udara dan cahaya. Oke, ini untuk menyiasati ruangan yang tidak terlalu besar, dia menggunakan cermin full sampai atas. Jadi terkamuflase seolah-olah ini ruangannya lega banget gitu. Ini ada semacam sekat. Ya, ini hanya untuk pembeda ya, bahwa ini ruang bagian depan, ini sudah masuk ke area bagian belakang. Nah, pertama kita ditemui tangga, dan di bawah tangga ini dia ditutup. Sebenarnya ada storage di sini, semacam kayak gudang gitu. Ini bisa kita manfaatkan untuk naruh beberapa barang, dibuat sekat-sekat seperti ini. Ini inspirasinya aja ya. Nanti nggak dapet tapi kalau ini. Ini juga sama, lumayan gede dan lumayan luas juga. Dan ini dalam, hampir berapa ini? 80 sentian mungkin ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kamar mandi ya. Untuk bagian kamar mandi, ini memang tidak terlalu luas, tapi juga bukan termasuk yang sempit ya. Ini enak, cukup lega. Kita kalau untuk mandi masih bisa leluasa, dan nanti bisa dipasang tirai di sebelah sini. Posisinya dari sini. Jadi ini untuk memisahkan antara area kering dengan area basah. Ini kan ada perbedaan ketinggian nih. Kasih tirai aja. Oke, kemudian ini dindingnya dia sudah menggunakan keramik full sampai atas. Jadi nggak ada lagi istilah lembab-lembab begitu ya. Ini sudah include, dapat sanitiernya Toto. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2. Oh, pertama kita bahas tangga dulu ya, karena ketika kita naik, ini posisi tangganya tadi saya sudah coba ya, cukup nyaman. Jadi ketinggian antar anak tangga kurang lebih sekitar 20 sentian ini. Cukup nyaman dan untuk orang tua atau anak-anak pun masih bisa menjangkaunya ya untuk kaki ini. Kemudian railingnya ini full dari besi hollow, cukup kuat. Kemudian ditanamkan pakai dynabolt ke bagian bawah.
Nah, untuk bagian tangga ini dia menggunakan cat yang agak gelap. Jadi kalaupun ada pegang-pegang ini pas naik tangga, nggak ini ya, nggak ada kotoran-kotoran bekas-bekas tangan gitu kan. Biasanya suka coklat-coklat tuh biasanya. Jadi dia kasih warna lebih gelap. Lebar tangganya pun termasuk oke nih, kurang lebih ya, sekitar 1 meteran ya, 90 lah kepotong ini. Dia juga cukup enak untuk kita nanti bawa barang, ditaruh di lantai 2, mungkin bawa kasur atau bawa meja. Ini cukup bisa mengakomodir lewatnya barang-barang. Oh iya, area tangga juga ini ada jendela yang tinggi banget tuh, lihat dari ujung ceiling sampai ke bagian bawah, sehingga bagian tangga ini bisa ada penerangan. Begitu masuk ke area lantai 2, kita langsung dipertemukan dengan area lorong. Ini juga cukup lega dan ya terkesan ruangan ini masih ada space kosongnya ya. Cukup oke lah untuk ruangan untuk rumah dengan 6x12 ini ukurannya. Nah, sekarang kita masuk ke kamar pertama di lantai 2. Nah, kesan pertama ketika saya masuk ke kamar ini, rasanya tuh homey, nyaman gitu ya. Terus tidak terkesan gelap, tapi dia tetap hangat. Kenapa? Karena ini ada jendela yang gede banget. Dia dari ujung sini ada bukaan, ujung sini juga nih. Karena ada permainan maju mundurnya dari dinding kamar ini. Dan selain terang, terkesan lega, juga ada, nah ini nih, tempat buat duduk-duduk. Ya bisa kita manfaatkan apapun sih nanti ke depannya, tapi ini cukup oke inspirasinya ya. Kita lihat dari sisi lain atau sudut lain kamar ini ya. Ini ada satu cermin yang gede banget dari lantai sampai ke ceiling. Ini membuat kesan kamar ini lega. Kemudian ini masih ada satu lorong nih di bagian dalam. Ini kita bisa manfaatkan bagian sini sebagai ya mungkin meja rias atau meja untuk tempat kita kerja gitu ya, taruh laptop. Di atasnya pun kita masih bisa explore ya, nanti kedepannya mau pakai rak lagi atau apa namanya kabinet-kabinet lainnya. Nah, ini untuk lemari pakaian, ini sistemnya. Nah, soalnya nanti ketutupan ya, gini aja deh. Nah, ini untuk yang pakaian digantung, yang sebelah sini untuk pakaian yang dilipat. Bagian bawahnya pun sama. Ini, wah ada isinya ya. Ini kita bisa pakai untuk naruh-naruh barang juga, ada 3 susun. Ini memang nggak bisa diapa-apain. Nah, ini nih yang menarik. Di sebelah sini, ini ada jendela yang kita bisa ke area balkon. Tapi ada tapinya nih. Balkon ini hanya ilustrasi karena sebetulnya dari developer nggak dapet nih keramik, hanya ya cordek biasa aja. Cuman boleh kita rubah seperti ini untuk tempat duduk-duduk yang tembus ke kamar. Pemandangannya bisa langsung ke taman, yang taman bagian belakang. Setelah dari kamar tidur pertama, kita bergeser ke sebelah kiri. Kita ditemui area kamar mandi. Ini kamar mandinya juga tidak terlalu besar, tapi apa ya, kesan pertama masuk itu cukup kompak dan nggak sumpek gitu bawaannya ya. Jadi masuk, kita ditemui area apa ini, wastafel untuk cuci-cuci. Di sini ada klosetnya, sama semua rumah di sini pakai Toto, saniternya Toto. Area keringnya sendiri. Lanjut ke sini ada area basah. Area basahnya ada perbedaan ketinggian. Ini juga cerdas. Nanti kita bisa pakai tirai ini dari atas. Tirai, seret. Jadi cipratan air itu nggak masuk ke area kering. Jadi ya kering sendiri, basah sendiri. Untuk showernya pakai Toto. Salah menghadap ya, apalah. Oke, di sini ada
apa nih, semacam kaca, bukan semacam ya, memang kaca ya, tapi dia pakai sunglass, jadi tetap terang, tapi dari luar nggak bisa lihat, dari dalam juga nggak bisa lihat. Ada kisi-kisinya untuk angin sebelah sini nih. Nah, ada kisi-kisinya, jadi tetap ada sirkulasi udara. Sementara di sini memang belum ada exhaust, tapi kita bisa tambahkan sendiri exhaustnya nanti di bagian atas. Bergeser dari kamar mandi, di belakang masih ada satu kamar lagi. Ukurannya sama. Setiap kamar di sini 3 meter kali 3 meter, tapi ini kosongan ya ini ya. Jadi inspirasinya ada di kamar lantai 1 dan kamar lantai 2 yang depan. Oke, ada pencahayaan yang oke di bagian pojok sini. Dan ini bisa dibuka, tapi jangan coba-coba lompat dari sini. Oke, mau dilihat? Oke.